Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh musalla al-ikhlas yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita selalu berharap rahmat Allah? Kenapa kita selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan rahmat inilah Karena dengan rahmat inilah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Jadi boleh dikatakan kayak semacam password. Jadi mau amal sebanyak apapun kita, yang di mata orang lain mungkin wah ini orangnya hebat banget, orangnya soleh banget, orangnya banyak berjasa dan sebagainya gitu ya. Kalau tidak ada passwordnya, kalau tidak ada rahmat Allah setitik yang diturunkan, ya semuanya sia-sia. Maka rahmat ini yang kita betul-betul harapkan. Dengan rahmat ini, alhamdulillah, kita sampai pagi ini mudah-mudahan masih tetap bersemangat berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah mau mendekati pertengahan bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kayak naik pesawat sudah di ketinggian sekian ribu kaki, ya. Jadi betul-betul sedang harus stabil-stabilnya. Karena kalau ada kesalahan teknis sedikit saja, wah, pesawat yang sudah di atas itu akan fatal akibatnya. Maka sekali lagi rahmat Allah lah yang kita tunggu-tunggu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, pada kesempatan subuh kali ini, karena kita berada di bulan Ramadan, di bulan puasa, maka izinkan kami menyampaikan sedikit atau beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran dari tulisan-tulisan karya para alim, para ulama yang telah menggoreskan penanya dalam mencoba menguraikan hakikat, filosofis dan hikmah dari bulan puasa atau bulan Ramadan. Tentu begitu banyak hikmah yang bertaburan. Nah, sedikit diantaranya kita coba sama-sama bahas dan kita coba sama belajar dari sini. Kepada para ustadz yang ada, kami mohon jika nanti ada yang perlu diperbaiki, dikoreksi, ditambahkan, dengan senang hati mohon disampaikan. Oke, kita akan bahas apa hari ini? Insyaallah kita akan membahas puasa itu untuk siapa. Nah, untuk siapa? Untuk semua orang. Oke, baik, bagus. Untuk semua orang. Ya. Puasa untuk semua orang. Maksudnya untuk semua orang Islam ya? Iya, betul. Yang pertama, sebelum nanti menjawab ke sana. Salah satu tema drama kosmik di surga adalah tentang puasa.
Oh, oke. Siap. Oke, terima kasih Ustaz. Wah, ini DKM-nya luar biasa ini, Masya Allah. Ya, motivasi untuk anak-anaknya luar biasa. Oke. Setelah tadi malam, setelah tadi malam ada 3 amplop ya. Isinya mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta ini ya. Isinya cek ya. Oh, ikutan ya. Yang sudah kumisan nggak boleh ikut. Oh, nggak ada kumisnya. Jenggotan. Ya. Masya Allah, langsung nih. Tadi malam yang sudah dapat siapa? Ayo. 1, 2, oke. Yang sudah dapat boleh ikut lagi nggak? Boleh. Iya ya, jadi memang apa namanya? Yang pricing nggak dapat. Jadi dalam satu konteks memang kita semua juga begini ya kan? Maka ada sebuah sindiran lagu kan? Apa itu lagunya itu? Andai gimana? Andai surga dan neraka tak pernah ada, betul nggak? Akankah kita lupa cairnya? Tapi intinya kalau seandainya nih surga dan neraka itu nggak ada, kita akan tetap serajin ini nggak? Kita akan tetap puasa apa enggak nih? Untuk apa puasa? Untuk dapat surga kan? Untuk dapat surga. Kalau surganya nggak ada, oke, ya ini cuma tentu surga itu pasti ada, itu janji Allah ya. Ini cuma semacam apa ya? Introspeksi saja. Itu nanti juga akan kita bahas nanti di sini insyaallah ya. Oke, salah satu drama kosmik di surga adalah tentang puasa. Bagaimana itu terjadi? Nah, ini sebagian besar saya ambil materinya ini dari bukunya M.H. Ainun Najib ya. Yang judulnya Dan Tuhan Pun Berpuasa. Ini buku tahun 90-an kalau tidak salah ya. Berarti sudah sangat lama, tapi temanya ya, pelajarannya itu terus hidup sampai saat ini insyaallah. Kenapa disebut salah satu temanya adalah tentang puasa? Karena semua kejadian dunia ini, ya kan? Semua kejadian dunia ini berawal dari, kalau orang Jawa Timur, mokel. Nah, apa itu mokel? Apa? Bahatal nih Pak Haji Joko ya orang Mojokerto. Pasti mokel. Nah, bagi teman-teman kita yang di Sunda, mokel itu batal puasa, gitu ya. Puasa tapi siang-siang minum es campur. Itu mokel. Apa? Pedot. Nah, kalau kita orang Portugal, Portugal itu pedot puasanya ya. Kayak layangan pedot gitu ya. Portugal itu apa? Purwokerto dan Tegal. Nah, kami satu daerah gitu ya. Satu rumpun, ya, satu rumpun ngapak. Jadi kenapa Nabiullah Adam alaihissalam dalam satu konteks ketika sudah nikmati semua yang ada di surga ini, semuanya silahkan, tapi tetap dikasih satu puasa. Tapi ada yang satu yang harus dipuasai, yaitu apa? Tidak boleh makan apa? Makan dan minum. Bagus ya. Gak boleh makan? Makan nasi, oke. Waduh, ini gurunya sopo iki? Sopo iki gurunya ya? Ustadz Hasan? Oh. Ini Pak Aceng ini fitnah kubro, fitnah besar. Ya. Jadi dari sekian yang dihamparkan di surga, ya, cuma satu yang nggak boleh, satu pohon. Nah, tahu kan? Iya. Yang sebetulnya yang menamai buah khuldi itu siapa? Benar. Siapa? Nah, betul jawabannya. Jadi, mau amplop?
Belum ya? Belum. Oke. Ya. Ya. Jadi Allah hanya menamai hadhihi syajarah kan? Pohon ini. Nah, yang mengiming-imingi dengan mengatakan ini pohon keabadian, kenapa disebut keabadian? Karena status Nabi Adam ini di apa namanya? Dibisikin oleh syaitan. Nabi Adam, kira-kira nih, kamu yakin gak sih kamu bakal kekal di sini seperti para malaikat itu? Ya? Jangan-jangan kamu di sini hanya transit. Karena kamu nanti binasa, ya maksudnya mungkin tidak abadi, sehingga kamu akan melepaskan semua kenikmatan ini. Wah, sudah dibisik kayak gitu, kemanusiaan Nabi Adam muncul tuh. Oh iya juga ya. Ini kira-kira ya. Kalau orang sudah terbiasa enak, ya, rumahnya mewah, kendaraannya oke, penghasilannya oke, lalu kemudian punya rasa ketakutan, wah sebentar lagi resesi nih, sebentar lagi perusahaan saya hancur, dan ketakutan-ketakutan itu kemudian memunculkan kekhawatiran hilangnya semua yang fasilitas yang sedang dia pegang sekarang. Maka dijanjikan oleh iblis tadi apa? Mau nggak kamu memakan buah keabadian ini? Kalau kamu bisa makan buah dari pohon ini, pohon keabadian ini, maka kamu akan kekal, ya, kamu akan kekal abadi seperti para malaikat semua yang ada di sini. Nah, iming-iming itulah yang kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, ya kan? Pelajaran yang telah diberikan Allah kepada kita melalui Nabiullah Adam alaihissalam yang dalam tanda kutip tadi disuruh puasa. Ya kan? Untuk tidak makan pohon ini lalu kemudian mokel. Karena tentu saja kemanusiaan yang ada dalam diri Nabi Adam, kita menyebutnya nafsu, kita menyebutnya kecenderungan untuk kemanusiaannya itu dikompor-kompori oleh iblis. Jadi potensinya sudah ada, bensinnya itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Bensinnya itu ada, karena dengan bensin ini kan semua bergerak kan. Nah, kalau nggak ada manusia, kalau nggak ada nafsu, manusia ya nggak. Coba bayangkan, kita nggak punya rasa, kita nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu syahwat, nggak punya nafsu kekuasaan, ya udah kita kayak batu aja, diem aja kan. Nah, bensinnya sudah ada. Setan itu hanya memercikan sedikit api aja, langsung nyambar. Nah, kita dilatih untuk bagaimana tetap memelihara bensin dalam tubuh kita, sehingga tidak mudah tersambar atau tidak mudah menyambar cipratan api yang diberikan oleh iblis. Atau bisa dibalik analoginya, kita punya api, iblis yang menyeramkan bensinnya. Oke? Jadi salah satu temanya adalah bagaimana Nabiullah Adam yang kemudian harus kita tiru, karena di sini dalam surah Al-A'raf, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan bagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Jadi kita ibaratnya dalam surat Al-A'raf ayat 27 ini kita mendapatkan pelajaran dari Nabiullah Adam alaihissalam tersebut. Yang kedua, inti dari ibadah puasa adalah pengendalian diri. Ya, mengendalikan diri itu ada dua hal, antara iya dan tidak. Maksudnya ada hal-hal yang boleh kita nikmati, seterusnya ada hal-hal yang tidak boleh kita nikmati, seterusnya. Antara iya dan tidak. Makan babi boleh nggak? Nggak. Yakin? Yakin.
Kalau kita lagi di luar negeri? Enggak. Kalau apa? Apa jawabannya? Apa? Oh, kalau nggak tahu. Oh ya, kalau nggak tahu berarti itu udah selesai masalah. Nggak ada masalah ya kalau nggak tahu. Ini Rafa ya, betul. Oh oke, Masya Allah ya. Sementara kalau daging kambing suka nggak sate? Itu berarti selamanya ya, antara ya dan tidak itu puasa. Yang kedua, disesuaikan dengan waktu saja. Kalau sekarang Bapak belikan nasi uduk, ada yang mau makan nggak? Ya, oke. Ya, mau kan? Oh, karena puasa. Terus coba kalau nanti maghrib Bapak belikan es krim, mau nggak? Mau dimakan? Mau. Oke. Artinya apa? Bolehnya, tidak bolehnya waktunya tentu terbatas. Jadi nggak bolehnya hanya dari tadi sahur, subuh sampai nanti maghrib. Habis maghrib sudah boleh kan? Boleh. Nah, jadi puasa itu ada yang selamanya nggak boleh, ada yang tidak boleh tapi waktunya terbatas. Kemudian puasa juga bisa berarti boleh sih, mau kapan saja boleh, tapi kuantitasnya dibatasi, jangan banyak-banyak. Dalam agama ada mengenal istilah israf dan tabdzir. Ya, coba. Nah, sekarang kuisnya nih. Nah, tapi kayaknya terlalu berat nih. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada yang tahu. Apa bedanya israf dan tabdzir? Waduh, Allahu Akbar. Wah, hebat banget nih. Ini refleksnya luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Kalau ada yang makan Allahu Akbar. Ada yang tahu? Apa ya? Nah, ya ini pelajaran SMP sih masalahnya. Ada yang Pertanyaannya apa? Apa bedanya israf dan tabdzir? Bukan takdir. Oke. Ya, ini Bapak kasih tahu ya. Israf dan tabdzir. Kalau tabdzir itu perbuatannya, kalau orangnya disebut orang yang mubadir. Ya. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Masuk semua sih. Lapar, makan satu piring, masih kurang. Setelah itu tambah satu piring lagi, aduh masih sebelah sini masih muat nih gitu kan. Tambah satu piring lagi, muat lagi. Tapi begitu selesai piring yang keempat, udah nggak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada yang terbuang, semuanya kemakan. Tapi sudah masuk kategori berlebih-lebihan. Nah, kalau sudah ada yang kemudian terbuang sia-sia, itu berarti masuk kategori tabdzir, mubadir. Nah, kisah ini kita mungkin pernah baca ya. Ini sangat viral di WA beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, tentang beberapa orang yang belanja ke Jerman. Nah, di sebenarnya negaranya Jerman gitu ya. Terus makan di sebuah restoran, beberapa orang lah gitu ya. Beberapa orang makan, kemudian pesen banyak makanan. Dari banyak makanan itu ternyata banyak yang tersisa. Lalu kemudian dia panggil waiternya, lalu bayar suruh dihitung, bayar dan sebagainya. Lalu kemudian waiternya bertanya, kenapa Anda nggak dihabiskan? Ya, suka-suka kami dong. Ini gaya kita mungkin ya. Suka-suka kami, yang penting kan kami bayar. Waiternya kemudian lapor ke yang bosnya ya, bos ini dilapor, kemudian sama ditanya juga, kenapa Anda memesan dari yang Anda butuhkan? Ini kalau saya cerita kayak gini di anak-anak di Madani SMP itu gampang. Kenapa nggak dibungkus aja Pak gitu?
Tapi ini ceritanya nggak gitu ya, jadi kita nggak cerita. Kemudian jawabannya gitu, ya suka-suka kami bayar. Nah, ini kalau ada kesalahan versi mohon dikoreksi. Lalu si kepala restorannya itu, pemilik restoran itu telepon polisi, ya kan? Telepon polisi, kemudian datanglah polisi itu, ya pokoknya yang berwajib lah gitu ya. Kemudian ketika ditanya kembali, kenapa Anda memesan dari yang Anda butuhkan? Sampai banyak terisi satu piring misalnya gitu ya, cuma beberapa potong dimakan, lalu sisanya sia-sia. Lalu jawaban orang Indonesia itu kayak gitu, ya terserah, yang penting kami bayar, mau sisa kayak mau apa gitu. Lalu jawaban otoritas yang di situ bilangnya apa? Memang benar, itu uang Anda, tapi makanan ini adalah resource kami, sumber daya alam kami. Jadi Anda telah menyia-nyiakan resource, sumber daya yang kami miliki. Kalau Anda tadi pesan cuma 2, yang 4 ini tidak perlu kami masak, tidak perlu kami olah, tidak perlu kami hidangkan, ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang berikutnya. Coba bayangkan, resource. Jadi misalnya untuk bikin mie misalnya itu kan sebelum diolah kan pasti ada bahan mentahnya kan, ada bawang, ada apa gitu. Ini gara-gara Anda pesan lebih dari yang Anda perlukan, bawang yang harusnya masih seger, ya, akhirnya sudah terbuang percuma seperti ini. Itu namanya apa? Mubazir. Maka adik-adik, nah, yang sering kalau makan masih ada sisa di piring, angkat tangan. Jujur kacang hijau, ayo. Nah, jujur kacang hijau, ada nggak? Ada. Nah, ini ngaku gitu ya. Ngaku. Tahu nggak? Tiap ini juga ngaku nih. Siapa namanya ini yang kecil? Alif Bata. Puasa. Jadi setiap nasi yang kalian tinggalkan itu menangis, sedih. Hah? Ki bapaknya siapa sih? Tapi pertanyaan bagus. Emang nasi hidup gitu kan? Nah. Gimana tuh jawabnya tuh? Ya. Nasinya nggak bisa ditransfer. Semua benda itu ada spiritualnya. Nah, itu bisa masuk nggak? Ya? Berarti masjid hidup dong. Iya. Kalau masjid kamu hancurkan, sedih nggak masjidnya? Sedih. Nah, kan dia nggak bisa. Iya. Pohon hidup juga nggak pohon? Bisa nggak menghancurkan kamu? Nah, ada kan berarti kan? Ada yang hidup tapi tidak bisa harus menghancurkan. Betul nggak? Iya. Wah, ini kalau kritis segini panjang nanti ceritanya. Oke. Lalu itu ya, jadi ada yang tadi apa? Iya dan tidak selamanya. Ada yang terbatas waktunya dan ada yang jumlahnya sesuai. Ada yang mubazir. Lalu kemudian pengendalian diri. Coba kalau ada orang yang rakus, ya, biasanya dia disebut sebagai hamba apa? Gitu. Dia Rohingya jauh banget. Ya, biasanya kita menyalahkan perut kan? Wah, dia emang hamba perut. Betul enggak? Karena yang paling nampak ketika orang kelihatan rakus itu, yang paling nampak apa? Perutnya. Maksudnya kalau dia makannya banyak, yang muncul apa? Dampaknya di mana? Perut. Jadi sama, menurut beliau MH ini kita sering menjuluki orang, wah dia hambanya perut aja yang diurusin, gitu kan? Padahal yang salah itu bukan perut. Yang salah itu apa? Ya, otaknya. Yang salah itu lidahnya, betul nggak? Yang salah itu matanya.
Yang salah itu hidup. Coba. Iya. Maksudnya gini, kalau kita makan singkong, perut protes nggak? Enggak. Kalau kita makan hamburger, perut protes nggak? Enggak. Jadi yang memilih, ini singkong, ini hamburger lebih enak, hamburger aja deh. Itu adalah mata kita. Sama lidah, ya kan? Lidah kita kan, yang bisa ini aja yang enak, ini yang nggak enak. Itu kalau perut kan nggak protes, oke? Terus perut itu kalau dia sudah cukup penuh, dia langsung ngasih sinyal cukup, cukup, cukup. Tapi mata kita, lidah kita, waduh, iya tapi ini baru sebelah sini, sebelah sana belum saya nikmati nih, tanggung banget. Jadi perut itu sudah merasa cukup-cukup, tapi lidah kita, mata kita tuh masih jelalatan ke sana kemari. Jadi kita itu bukan hambanya perut, tapi menurut Emma kita itu hambanya lidah. Gitu ya. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, ada nilai puasa dalam semua ibadah. Ini pernah saya sampaikan di pengajian malam minggu ya. Di setiap ibadah yang kita lakukan itu ada puasanya. Karena puasanya intinya mengendalikan diri, maka semua ibadah kita itu ada puasanya. Kita mengucapkan, coba nih kuisnya ya. Kuisnya. Sebut, nggak usah maju, situ aja. Ya, yang bisa langsung angkat tangan, ya. Oke, ini mudah insya Allah. Kenapa? Iya, rebutan langsung angkat tangan, nanti Bapak yang nunjuk gitu ya. Nanti disaksikan Bapak-bapak yang lain. Oke, ini mudah nih karena Bapak nanti akan menyampaikan ini juga. Ya. Sebutkan 5 rukun Islam. Nah. Oke. Masya Allah, keren. Siapa namanya itu? Alif. Oh, makasih Ustaz. Alif. Oh, oke. Kelas berapa Alif? Kelas 5. Oke, ya Allah. Kelas 5. Betul. Usianya berapa? 11. Oh, oke. SD mana tuh? SD mana? SDDU. Cocok ya. Cocok. Coba. Udah duduk dulu, santai. Bapaknya siapa? Jurusan alam tanya, bapaknya siapa? Oh, nggak mau menyebutkan, nanti diajakin teman-temannya biasanya gitu kan. Ya. Jadi ya, di syahadat ada puasanya. Apa puasanya? Kita tidak boleh atau kita berpuasa dari menuhankan selain Allah. Ini kalau ada pengajian-pengajian kayak gini di sekolah yang sudah sofistik gitu, ya. Lebih tenang mana? Di rekening ada 1 M, tapi di rekening cuma 1 juta. Lebih tenang mana? Yakin. 1 juta aja. Jangan kebanyakan. Yakin? Apa? Oh, Masya Allah, luar biasa. Nanti ngomong sama bapak kamu kayak itu, berani nggak? Coba alasannya, kenapa dia lebih memilih 1 juta aja dari 1 M? Nanti dihisap di akhiratnya berat katanya. Luar biasa ini jawabannya. Luar biasa gitu ya. Ya udah. Ini sudah thinking forward gitu ya, looking forward. Kalau saya ya lebih tenang 1 M lah. Ya, kamu benar. Ini kita bicara secara umum. Dua-duanya benar dalam konteks masing-masing ya. Yang salah di dalamnya nggak ada rekening, nggak ada isinya rekeningnya gitu ya. Ya,
Jadi kalau kita merasa tenang dengan yang kita miliki, ya kan, ada rekening, ada rumah. Pokoknya kalau sudah punya rumah tenang deh, gitu kan. Ini saya cerita saya sendiri ya. Kalau sudah rekening sekian M sudah tenang gitu. Paling tidak untuk anak saya sekolah sampai kan gitu. Ya enggak? Jadi yang membuat kita tenang itu Allah atau rekening kita? Dua-duanya. Oke. Jadi gitu. Jadi syahadat itu adalah menafikan berpuasa dari semua hal yang selama ini membuat kita tenang, membuat kita termotivasi untuk berjihad segala macam itu apa sih gitu. Sampai kita mati-matian melakukan sesuatu itu apa sih? Kalau duit berarti kita telah menuhankan duit misalnya gitu ya. Dalam sholat juga ada puasanya. Saya sudah pernah bahas kan, dalam sholat itu kan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang oke. Sekarang kuis yang kedua nih. Apa artinya takbiratul ihram? Ya. Ini Allah Maha Besar, bukan. Apa artinya takbiratul ihram? Belakang ya. Takbir yang mengharamkan. Masya Allah. Silakan maju ke depan. Siapa ini? Fadilah. Anak Pak Lurah. Anak Pak Kades. Masya Allah, luar biasa. Kelas berapa? Fadil namanya Fadil? Namanya? Jagat. Sapu Jagat. Masya Allah, luar biasa. Kelas 7 ya? Masya Allah. Oke, selamat Jagat ya. Pinter. Takbir yang mengharamkan. Betul. Ya, beritahu ya, takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Karena setelah takbir, coba kalau sebelum sholat ada permen, boleh nggak dimakan? Sebelum sholat, boleh nggak sebelum sholat kamu makan? Boleh, ya kan? Tapi nanti kalau setelah sholat Allahu Akbar ada yang nawarin es krim, mau dimakan nggak? Nggak boleh. Berarti takbir yang mengharamkan kamu dari tadi makan es krim, gitu ya? Oke. Jadi maju semua. Lanjut, dalam zakat juga demikian. Dalam zakat juga kita berpuasa apa? Ya, mbok jangan mau menguasai semuanya, kasih sebagian untuk orang lain, gitu kan? Jadi berpuasa untuk tidak ngakai ibaratnya. Haji berpuasa juga, ya. Sebanyak apapun pakaian kita ketika ihram cuma 2 lembar. Ya kan? Ya. Pakai 2 lembar, terus kalau saya pakai ikat pinggang gitu ya. Karena takut khawatir kalau yang iseng sih insya Allah nggak ada gitu, kayak praktek sekolah di Madaniyah itu ya mereka harus pakai celana pendek gitu ya, karena kalau di sekolah kan kita nggak tahu nanti ada yang iseng ditarik udah bahaya gitu kan. Nah kalau di sana mungkin nggak ada yang iseng, tapi kan siapa tahu kita lagi tawaf, semangat tawaf, yang belakang nginjek gitu kan, waduh ya, OT itu kan kacau. Nah jadi intinya puasa. Jadi dalam dalam haji juga ada puasa. Nah, jadi ini adalah filosofi dari puasa. Lalu pertanyaannya, puasa itu untuk siapa sih? Oke. Puasa untuk siapa? Untuk semua orang. Apa pertanyaan yang pasnya apa ya? Apa bagi atau siapa? Kalau untuk sama bagi beda nggak? Puasa itu bagi siapa sih? Atau puasa? Bagi ya. Oke, gini pertanyaannya. Oke. Puasa itu diperuntukkan untuk siapa? Yang kuning. Untuk manusia. Belum tepat. Untuk orang muslim. Untuk orang muslim belum tepat. Ya, Rafa. Untuk umat Islam.
Untuk Allah, betul nih. Siapa namanya? Fa'al lagi tadi malam kamu udah dapat. Pantes namanya fa'al. Nah, fa'al itu yang banyak melakukan, banyak aktivitas. Fa'alul lima yurid. Oke, udah selesai nih, udah habis. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan? Sudah dapat pahala dari Allah, yakin? Yakin. Oke. Ya. Tentu dalam satu konteks tadi jawabannya semuanya benar, tapi yang ingin saya sampaikan di sini kan ya kan? Sebuah hadis qudsi dalam Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, semua amal ibadah itu, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Jadi kita sholat, kita semuanya itu benefitnya itu untuk anak Adam, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, li wa ana ajzi bihi, karena sudah li punya aku, maka aku akan membalasnya. Aku langsung, kira-kira aku yang langsung akan balas. Jadi tidak melalui prosedur malaikat. Tuh yang si Ana barusan sholat tuh dikasih pahala sekian, bisa dicatat gitu ya. Jadi nggak melalui prosedur seperti itu, langsung Allah yang membalasnya. Maka, nah ada 3 ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Karena puasa itu untuk Allah, maka sudahlah, tidak perlu merisaukan pahalanya akan diperoleh, nggak perlu hitung-hitung. Ini kalau saya puasa pahala saya berapa ya? Nggak usah. Sama kalau gini. Ini ada analogi juga ya. Kalau kita mau pingpong nih, mau main pingpong atau main badminton dan sebagainya gitu ya. Terus di antara pemain itu ada satu orang yang kita sangat kenal, suka traktir gitu ya. Jadi kalau ada bapak itu pas kita main pingpong atau main badminton atau apapun, pasti dia kemudian nanti akan mentraktir es, mentraktir makanan kecil, gorengan dan sebagainya. Pak Haji Sigit, ada yang nyebut Pak Haji Sigit gitu ya. Oke. Jadi pas kita pergi ke sana Cibeteng ya kan, di Gor Cibeteng gitu kan, pas mau pingpong gitu kan, pas mau badminton gitu kan, Pak Haji Sigit belum datang gitu misalnya gitu. Kita nempoknya masih tepok. Begitu Pak Haji Sigit datang, waduh tenang gitu kan, tenang. Ini pasti gornya dibayarin gitu kan, gornya dibayarin, terus nanti ada minuman makanan. Jadi bayangkan kita main badminton setenang itu, karena kita yakin ada orang yang bakal menjamin. Lalu lantas bagaimana kita nggak tenang sebagai seorang mukmin, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin langsung. Itu analogi sederhana itu. Maka kalau ini ada orang baru main badminton, lalu Pak Haji Sigit datang, ini mohon maaf ya kita sebutkan terus dulu. Terus dia biasa aja, dia nggak segembira orang yang tadi. Kira-kira sebabnya apa? Karena belum tahu, pinter. Berarti kalau ada orang yang nggak tenang dalam hidupnya, berarti dia nggak kenal Allah, betul nggak? Dalam konteks main badminton nggak kenal Haji Sigit. Nah, yang kedua, ini buku MH juga nih, dalam subbabnya Tuhan pun dalam babnya puasa dan kepentingan. Dalam buku kita pun Tuhan pun berpuasa. Jadi menurut beliau membagi kepentingan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama, puasanya ini menurut kita katanya sebagian orang dulu itu ya sering melakukan tirakat, ya kan? Tirakat itu salah satunya dengan berpuasa, semedi dan sebagainya, menahan diri dari beberapa hal yang nikmat. Tujuannya apa? Tirakat itu untuk mendapatkan kekayaan.
ya, biar rezekinya lancar. Jadi puasanya itu motivasinya adalah harta, betul. Motivasinya adalah kepentingan dunia. Yang kedua, naik tingkat. Puasa motivasinya adalah akhirat. Kenapa kamu berpuasa? Ya, supaya dapat surga. Supaya dapat surga. Itu menurut MH yang kedua. Dan yang ketiga, puasa yang tujuannya tidak lain adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ketiga, tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi kebahagiaan, balasan. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan gini, harusnya kita beribadah, coba kalau ada kategori gini, kita beribadah untuk Allah atau makhluk? Ya. Kita beribadah untuk Allah atau untuk makhluk? Allah. Pertanyaannya, surga dan neraka itu makhluk apa Allah? Ayo. Surga dan neraka itu makhluk apa Allah? Makhluk. Jadi kalau kita klaim dari awal kita beribadah bukan untuk makhluk tapi untuk Allah, kata Imam Syekh Abdul Jailani, lalu kenapa Anda beribadah untuk mendapatkan surga? Makhluk-makhluk juga. Tapi tentu ini sudah tingkat atas ya. Kalau kemudian kita pengen mendapatkan surga karena itu memang janji Allah, gitu. Selama yang dijanjikan Allah, it's okay. Dan itu masuk kategori ikhlas juga. Kenapa? Ya, karena Allah yang menjanjikan. Meskipun ini lebih lebih pada supaya kita lebih lebih introspeksi, lebih selalu on the track. Yang kedua, karena puasa milik Allah, maka ini kayak semacam sebuah analogi deh. Karena kan puasa untukku, jadi yang namanya puasa itu identik dengan Allah. Atau bahasa gaulnya gue banget. Puasa itu gue banget. Ini dalam tanda kutip ya, Allah mengatakan puasa itu gue banget. Kenapa? Dalam surat Fatir 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sekiranya Allah menyiksa semua manusia disebabkan apa yang mereka lakukan, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk pun. Kalau Allah tidak berpuasa, ini berarti konteks bukunya MH tadi dan Tuhan berpuasa. Kalau Allah tidak puasa, maka habis semua manusia di muka bumi. Maksudnya bagus. Dasar tiba-tiba habis ngomong gitu, langsung tangannya putus satu. Iya, itu berarti Allah langsung menghukum. Lalu kalian karena kesel sama teman kalian dibully. Kalian berdosa, oleh Allah langsung kepalanya putus. Des. Mati kan? Coba bayangkan, kalau semua orang di muka bumi ini begitu berbuat dosa langsung Allah hukum, kan habis kan? Mati kita semua. Jadi bahkan Allah pun berpuasa. Dengan cara apa? Menahan diri untuk tidak langsung menghukum hambanya, ditunda sampai nanti hari akhir. Ayo dong, kira-kira ini, ayo dong tobat. Ayo sebelum nanti datang kematian kamu. Jadi Allah berpuasa itu dalam konteks ini. Oke? Jadi kalau orang yang rajin puasa, itu insya Allah dekat sama Allah. Karena gue banget puasa. Dan yang terakhir, mereka sudah diingetin. Nah ini dia.
karena itu puasa itu sangat dekat dengan Allah, maka para pelanggarnya, orang yang tidak serius ketika mengurusi puasa, orang yang melanggar, orang yang meremehkan puasa, hukumannya juga berat. Nabi Yakub alaihissalam, dalam buku itu disebutkan kisah penderitaan beliau, ya kan? Dari mulai Nabi Yusuf sampai kemudian beliau buta dan sebagainya, kan bertahun-tahun panjang itu ya. Penyebabnya satu, adalah seorang pengemis yang namanya Zamyal. Di satu sore menjelang maghrib, pengemis yang kelaparan ini mengetuk pintu rumahnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Wahai penghuni rumah, tolong, saya lapar, berikanlah sedikit sisa roti kalian dan sebagainya. Ini kisah disebutkan begitu gitu ya. Tapi mungkin karena Nabiullah Yakub dan keluarganya sedang sibuk dan sebagainya, nggak sempat ini melayani pengemis ini. Sehingga Zamyal ini kemudian berlalu dan sepanjang malam itu dia kelaparan, mengadu sama Allah, ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian Allah dalam tanda kutip menghukum Nabiullah Yakub alaihissalam, menghukum kekasihnya itu. Kan biasanya kita itu semakin dekat kan semakin semakin cemburunya kan semakin kuat kan, ya enggak? Karena cemburu makin kuat, maka sedikit saja yang menyakiti kita sakitnya luar biasa, gitu kan? Tapi kalau ada orang lain yang kita kenal, boro-boro cemburu. Nah, jadi karena para nabi itu orang terdekat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan kesalahan sedikit saja langsung cemburu Allah luar biasa. Maka rentetan kejadian Nabiullah Yusuf yang kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya dan seterusnya, itu menurut Imam Najib adalah gara-gara melalaikan Zamyal. Nabi Yunus alaihissalam juga sama. Kenapa? Beliau disuruh beribadah, disuruh berdakwah selama 33 tahun, beribadah berdakwah 33 tahun, yang ikut cuma berapa? Yang ikut cuma berapa? 2 orang. Bayangkan, dakwah 33 tahun, yang beriman cuma 2 orang. Akhirnya kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa, ya Allah, berilah hukuman. Ibaratnya ini sudah keterlaluan ini gitu kan, kira-kira. Tapi tentu dengan segala prosedur. Terus setelah berdoa seperti itu, beliau langsung meninggalkan kaumnya, meninggalkan objek dakwahnya. Padahal ya belum 3 hari, karena kan dijanjikan 3 hari. Kalau dalam 3 hari umatnya tidak bertobat, maka akan dibinasakan. Belum 3 hari, Nabiullah Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Nah, begitu ditinggalkan meninggalkan Nabi Yunus, kaumnya kemudian sadar, jangan-jangan beneran nih akan turun azab karena Yunus sudah pergi nih. Gitu. Mereka bondong-bondong bertobat. Jadi belum azab turun, mereka sudah bertobat. Tapi Nabiullah Yunus alaihissalam sudah pergi dulu. Maka kemudian dihukum oleh Allah dalam tanda kutip ya, dengan segala kejadian di laut, dibuang dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Istrinya berapa Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Berapa? Ini kalau bicara sama anak-anak jadi nggak konteks ya. Jangan ya. Nanti dicontoh. Tapi ini Nabi, gimana boleh dicontoh? Tapi ada pertanyaan memang sih, ada pertanyaan. Tapi ada pertanyaan sih memang ya, kenapa? Tapi jawabannya bagus banget sebetulnya. Ini karena banyak anak-anak jadi nanti khawatir bias gitu ya. In English, aduh lebih parah lagi sana. Tapi intinya gini, oke, tapi tetap ada bisa. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah ya, berkatalah, saya akan melaksanakan tugas sebagai suami. Oke. Dan saya berharap nanti dari ini ya, dan dalam tanda kutip pasti nanti akan lahir generasi anak-anak saya yang seperkasa saya, kira-kira seperti itu. Tapi lupa mengucapkan
Insya Allah, betul. Jadi karena beliau lupa mengucapkan insya Allah, kayak pede lah banget gitu ya. Wah, saya kan dalam tanda kutip ya perkasa, hebat dan sebagainya. Ini pasti saya ini bibit yang hebat gitu loh. Jadi saya akan menjalankan tugas sebagai suami. Nanti dari istri saya akan lahir generasi yang sehebat saya. The amount ya. Nah, kita rahasiakan berapanya ya. Nah, karena lupa baca insya Allah, akhirnya apa? Dan tidak ada satupun istrinya yang malam itu hamil, terus melahirkan. Nggak ada. Kecuali satu, itu pun anaknya lahir dalam keadaan cacat. Bayangkan, Nabi sehebat itu, baik anaknya cuma satu dan lahir dalam keadaan cacat. Gara-gara apa? Tidak mengucapkan insya Allah. Lah kita sering banget gitu ya, nggak bilang insya Allah langsung ngomong, saya mau ini, saya pasti ini, saya pasti itu. Jadi apa pelajarannya? Berpuasa dari segala sesuatu yang kita pasti dapat dengan selalu mengucapkan insya Allah. Kita pasti mati nggak? Pasti. Tapi begitu pun kita disuruh mengucapkan insya Allah. Coba kalau, habis ininya ya. Doa masuk, nanti kapan-kapan, tapi janganlah nanti saya berdosa. Ada satu lagi ya? Oke, satu lagi. Doa ya, coba ya. Belum. Sabar. Bacakan doa masuk kuburan. Ini dulu. Ayo kayaknya. Doa masuk kuburan. Ayo. Syukuran Ustaz. Oh, ganti. Belum belajar? Depannya. Masa? Masya Allah. Ada insya Allahnya, tapi siapa yang bisa baca lengkap? Pernah masuk kuburan nggak? Pernah. Jangan. Enggak, bukan masuk kuburan. Maksudnya pernah ikut mengantar jenazah. Pertanyaan saya salah gitu ya. Pernah kan? Sering kan? Terus kalau masuk kalian baca apa? Betul juga sih, mau dikasih kan? Dikasih nggak? Protes doa masuknya. Oke. Coba, ayo saya bisa. Ya, kita belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahlal kubur. Terus apa lagi? Waalaikumsalam. Kita kabur dong. Waduh. Kacau kalau yang di dalam kubur waalaikumsalam. Kabur kita. Nah, wa inna innalillahi raji'un enggak? Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Tatakun bukan. Yang artinya assalamualaikum wahai ahli kubur, kami insyaallah juga akan bertemu dengan kalian. Kok insyaallah? Kan kita pasti mati. Kenapa disebut insyaallah? Karena kan nanti bagian belum tentu mati. Matinya apa? Intinya kita kan pasti bertemu dengan mereka di alam, dalam artian akan masuk alam barzakh juga kan? Ini bagus juga nih. Bener kan? Ya. Jawabannya kita belum tentu mati sampai datang hari akhir. Jadi gak ketemu mereka di alam kubur. Betul juga ya. Tapi intinya berarti masuk alam barzakh maksud saya. Ya? Ya Allah, cerdas. Kayaknya dulu saya kecil ini gak sepintar ini gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, selesai nah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini karena masih ada hadiah. Apa pertanyaannya ya? Oke. Ya udah yang paling mudah nih. Ya, tepat. Ya, oke, pertanyaan dari Ustaz, silakan. Dari Ustaz Hasan pertanyaannya. Oke, lihat. Pindah lagi ke sini.
Waduh, waduh. Oke, hakimnya Pak Huda nih, Hakim Pak Huda yang menunjuk siapa yang ini. Yang tahu ayat puasa. Satu, dua, tiga. Allahumma. Ayat perintah puasa. Ayat perintah puasa. Nah ini si ayyuhalladzina amanu. Oke, ya silakan. Nah, anak siapa? Anak Pak Kades lagi. Masya Allah. Siapa namanya? Sunan. Masya Allah. Ya silakan. Masya Allah. Ini bangga banget nih Pak Kades ini gitu ya. Anaknya luar biasa. Baik, udah habis ya. Oke, insya Allah nanti mungkin malam ada lagi ya. Nanti malam ada lagi. Oke. Baik, Bapak-bapak, jamaah rahimanallah, demikian mungkin sekelumit hikmah dari bulan Ramadan yang kita lalui. Mudah-mudahan ya spiritual atau filosofis dari puasa yang kemudian kita menahan diri itu bisa kita bawa nanti ketika bahkan kita pun sudah tidak berpuasa, ya. Jadi semangat mengendalikan dirinya itu tidak berlebihan, tidak tabzir dan sebagainya itu kita bawa terus ketika selesai bulan puasa. Demikian wallahu a'lam bishawab, kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.